Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Oktavia. Saya mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tokoh-tokoh ulama dari abad ke-1 sampai ke-15 Hijriah, beserta peran dan kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Ulama memiliki peran besar dalam membangun peradaban Islam. Setiap abad selalu melahirkan tokoh-tokoh besar dengan keilmuan yang luar biasa, baik di bidang tafsir, fikih, ekonomi, hingga akhlak. Pemikiran mereka menjadi dasar perkembangan ilmu Islam mulai dari masa klasik hingga zaman modern seperti sekarang. Yang pertama yaitu pada abad ke-1 Hijriah. Pada abad pertama Hijriah, Islam mulai berkembang pesat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW beserta beberapa tokoh pentingnya adalah yaitu 1. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir yang menafsirkan ayat-ayat tentang ekonomi dan keadilan sosial. Yang kedua yaitu Abdullah bin Mas'ud, guru fikih yang mengajarkan etika dalam berdagang dan menolak riba. Yang ketiga yaitu Zaid bin Sabit, ahli administrasi keuangan di masa khalifah yang merintis sistem pencatatan Baitul Mal. Yang keempat yaitu Abu Hurairah, perawi hadis tentang etika bisnis dan amanah. Yang kelima yaitu Hasan al-Basri, ulama tasawuf yang menekankan pentingnya moral dan kejujuran dalam kehidupan ekonomi. Intinya, ulama abad pertama menanamkan yaitu nilai moral dan keadilan dalam praktik ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu pada abad ke-2 Hijriah. Pada abad kedua mulai muncul para imam, yaitu imam mazhab besar. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah, yaitu pendiri mazhab Hanafi, pelopor fikih muamalah. Yang kedua yaitu Imam Malik bin Anas, yaitu penulis Al-Muwatta yang menjadi dasar ekonomi sosial Madinah. Yang ketiga yaitu Abu Yusuf, yaitu murid Abu Hanif, menulis kitab Al-Kharaj, yaitu buku ekonomi publik pertama. Yang keempat yaitu Imam Al-Auza'i dan Sufyan Ats-Tsauri yang menekankan pentingnya etika bisnis dan keadilan sosial. Ulama pada abad ini berhasil membangun sistem hukum dan ekonomi Islam yang rasional dan manusiawi. Selanjutnya yaitu abad ketiga Hijriah. Abad ketiga dikenal sebagai masa penguatan ilmu hadis dan fikih. Tokoh-tokohnya yaitu antara lain yang pertama Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i dan penyusun Ar-Risalah. Yang kedua yaitu Imam Ahmad bin Hambal dengan karya Musnad Ahmad. Yang ketiga yaitu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yaitu penulis kitab Al-Amwal, karya ekonomi Islam tertua. Yang keempat yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, penyusun kitab hadis sahih. Mereka menekankan pentingnya sumber hukum Islam yang kuat dan ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu abad ke-4 Hijriah. Pada abad ke-4 ini fokus
ulama bergeser ke filsafat dan tata pemerintahan Islam. Itu yang pertama tokohnya ada Abu al-Hasan al-Ash'ari, pendiri teologi Asy'ariyah, menekankan keadilan ilahi. Yang kedua yaitu Al-Farabi dengan karyanya Madinah Al-Fadilah, membahas konsep negara ideal. Yang ketiga yaitu Al-Mawardi, yaitu penulis Al-Ahkam As-Sultaniyah, membahas ekonomi publik dan peran negara. Yang keempat yaitu Ibnu Sina, tokoh universal yang mengaitkan kesejahteraan tubuh dengan kesejahteraan sosial. Nah, pada abad kelima, selanjutnya pada abad kelima dan ke-6 Hijriah. Pada masa ini, ilmu spiritual dan etika mulai ditekankan. Tokohnya itu yang terkenal ada Imam Al-Ghazali, yaitu yang menyatukan fikih, akhlak, dan tasawuf dalam Ihya Ulum ad-Din. Yang kedua yaitu ada Al-Juwaini yang membahas kepemimpinan adil dalam Islam. Yang ketiga ada Abdul Qadir Al-Jailani yang mengajarkan keikhlasan dan akhlak dalam ekonomi. Yang keempat ada Ibnu Rushd dan Fakhruddin Ar-Razi yang memperkuat filsafat dan tafsir ilmiah dalam Islam. Nah, selanjutnya pada abad ke-7 dan ke-8 Hijriah. Pada abad ini menjadi masa pembaruan pemikiran Islam. Tokoh pentingnya itu ada Imam An-Nawawi, yaitu sebagai penulis Riyadhus Shalihin, menekankan akhlak dan amal saleh. Yang kedua ada Ibnu Arabi, yaitu tokoh tasawuf falsafi, mengajarkan kesatuan ciptaan. Yang ketiga ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, itu pembaru hukum Islam, menolak praktik riba dan monopoli. Selanjutnya ada Ibnu Khaldun, yaitu penulis Al-Muqaddimah, yaitu bapak sosiologi dunia yang menjelaskan teori sosial dan ekonomi Islam. Nah, selanjutnya pada abad ke-9 dan ke-10 Hijriah, ilmu tafsir dan sejarah berkembang pesat. Yang pertama tokohnya itu yang pertama Jalaluddin Asyuyuti dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengkodifikasi ilmu tafsir dan hadis. Yang selanjutnya ada Al-Makrizi, yaitu sejarawan yang menulis tentang ekonomi Mesir dan krisis moneter. Selanjutnya ada As-Sakhawi dan Ibnu Al-Ward, ulama yang menulis biografi dan memperkuat ajaran akhlak. Selanjutnya pada abad ke-11 sampai dengan ke-15 Hijriah. Pada masa ini muncul banyak sekali pembaruan Islam di dunia dan Nusantara. Nah, tokoh-tokoh pentingnya itu ada Nuruddin Ar-Raniri dan Ibrahim Al-Qurani dan Abdul Rauf As-Singkili, itu yang membawa pemahaman Ahlus Sunnah ke Asia Tenggara. Yang selanjutnya ada Muhammad bin Abdul Wahab dan Shah Waliullah Ad-Dilawi, pembaruan akidah dan sosial Islam. Selanjutnya ada Abdus Samad Al-Palimbani yang menyebarkan tasawuf etis di Nusantara. Selanjutnya ada Muhammad Abdullah dan Rashid Rida, tokoh reformis modern. Selanjutnya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri organisasi besar Islam di Indonesia. Ada ulama yaitu kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah
Zuhaili, Umar Syafir, dan Taqi Usmani mengembangkan ekonomi dan hukum Islam modern. Nah, jadi dari abad pertama hingga sekarang, para ulama Islam telah membangun peradaban yang luar biasa. Mereka bukan hanya ahli agama, tetapi juga pemikir sosial, ekonomi, dan moral. Warisan mereka masih hidup dan menjadi inspirasi bagi kebanyakan Islam di era modern ini. Nah, jadi demikian presentasi dari saya tentang tokoh-tokoh ulama abad ke-1 sampai dengan ke-15 ini, 15 Hijriah. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon ampun, dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.